Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Fatimah, guru di SD Negeri 3 Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukan pemandangan yang langka, anak usia sekolah saat ini sangat akrab dengan gawai. Mereka bermain game, menonton video, bahkan cepat beradaptasi dengan aplikasi baru. Namun di balik itu semua, mereka masih berada pada posisi sebagai pengguna, tanpa memahami bagaimana cara kerja di baliknya. Padahal saat ini pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial mulai dikenalkan melalui kebijakan dari pemerintah, melalui keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang membawa pesan untuk penguatan literasi digital murid. Pada bagian latar belakangnya dituliskan bahwa murid tidak hanya diharapkan menjadi pengguna teknologi, tapi juga memiliki peran sebagai inovator yang menciptakan solusi bagi tantangan di sekitar mereka. Ini artinya, siswa diharapkan tidak hanya menggunakan, tetapi juga mampu berpikir, memahami, dan menciptakan solusi. Dari situ saya mulai bertanya, bagaimana ya cara mengenalkan konsep berpikir komputasional dengan cara yang sederhana, dekat, dan menyenangkan bagi anak-anak sesuai usia perkembangannya. Karena sejatinya, aktivitas sehari-hari mereka sudah sangat dekat dengan algoritma. Setiap tombol yang ditekan, setiap langkah dalam permainan, semuanya mengikuti urutan instruksi. Maka lahirlah ide pembelajaran yang saya beri nama Jalur. Jelajah aktivitas logika untuk memahami urutan instruksi. Namun tentu saja, tidak semudah itu. Tantangan pertama adalah menjelaskan konsep abstrak seperti algoritma, instruksi, simbol kepada anak pada usia operasional konkret. Pembelajaran akan jauh lebih bermakna bila mereka bisa merasakan, melihat, dan mengalami langsung. Tantangan kedua adalah karakter murid yang lebih suka bergerak dan belajar sambil bermain. Dan tantangan terbesar justru dari diri saya sendiri. Saya harus memikirkan bagaimana caranya menyederhanakan konsep tanpa menghilangkan maknanya. Selain itu, pembelajaran ini juga saya tampilkan dalam open class bersama rekan guru dari sekolah lain, sehingga harus tetap bermakna dan bisa dibagikan. Lalu saya mulai merancang pembelajaran yang tidak hanya dipahami, tetapi juga dialami. Saya memulai dari hal yang dekat dengan kehidupan siswa, yaitu simbol. Kami berdiskusi tentang tanda-tanda di sekitar, lalu mengaitkannya dengan simbol dalam perangkat digital. Bu, bisa kursornya itu ya. Kalau ini. Selanjutnya saya merancang pembelajaran dengan strategi plug atau dengan menggunakan perangkat digital, yaitu berbasis AI. Atau KA, kecerdasan artifisial. Game ini saya buat lewat Canva AI. Dalam game tersebut, beberapa siswa diminta menyusun urutan instruksi dengan memilih tombol arah panah dan jumlah langkah tempuhnya agar robot bisa bergerak mencapai tujuan dengan tepat dan efisien tanpa menabrak dinding atau penghalang di tengah bagian grid. Sebagian siswa mencoba langsung, sementara yang lain mengamati, memprediksi, dan memberikan saran. Tanpa disadari, mereka sedang belajar berpikir logis dan sistematis. Ke kanan 2 kali, lurus 1 kali di sini berarti. Maju. Agar lebih bermakna, saya lanjutkan dengan aktivitas tanpa perangkat digital atau unplug. Saya membagi siswa dalam beberapa kelompok. Di dalam kelompok itu ada yang berperan sebagai programmer, dan ada juga yang berperan sebagai robotnya. Agar lebih merepresentasikan sebagai robot, saya meminta mereka memilih ingin menggunakan topeng robot yang mana. Bumblebee apa Iron Man? Robot tidak bisa melihat, hanya bisa bergerak berdasarkan instruksi untuk
mendapatkan benda yang menjadi tujuan utamanya. Disinilah pembelajaran menjadi nyata. Ketika instruksi tidak jelas, robot pun bingung. Ambil gitu. Ketika urutan salah, tujuannya tidak tercapai. Murid kemudian berdiskusi, memperbaiki, dan menemukan kesalahan mereka sendiri. Proses ini mencerminkan alur berpikir komputasional, terutama tentang algoritma, sekaligus memodelkan IPO, input, proses, output. Dan di akhir pembelajaran, kami melakukan refleksi bersama. Berhasil mendapatkan apa yang ingin mereka dapatkan ya? Iya. Oke, bagus. Langkah belajar dan berbagi saya lanjutkan melalui komunitas belajar di sekolah. Sebagai budaya berbagi praktik baik, dengan terlebih dahulu meminta izin dan arahan pada ibu kepala sekolah. Jadi Ulun merasa bahwa siswa yang paling pasif sekalipun bisa berpartisipasi dalam kegiatan Ulun gitu. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya melihat perubahan yang nyata. Murid yang awalnya ragu, kini mulai berani mencoba. Bahkan salah satu murid saya berkata, "Oh, berarti instruksinya harus benar-benar tepat ya, Bu?" Ternyata tanpa penjelasan panjang lebar, mereka sudah memahami esensi dari algoritma itu sendiri, yaitu instruksi yang terurut. Dan dampaknya tidak hanya pada diri murid. Pembelajaran ini juga menginspirasi rekan-rekan guru saat kegiatan open class. Saya juga melihat bahwa pembelajaran ini tidak hanya memberi pengalaman bagi murid, namun juga menjadi praktik yang layak untuk dibagikan. Bahkan pembelajaran ini saya bawa pada kegiatan open class sebagai upaya berbagi praktik baik agar bisa dilihat dan dipelajari bersama oleh rekan guru lainnya. Saya takjub sekali dan berkicing Ibu Asri tadi. Terus kegiatan yang diberikan contoh sudah kontekstual, plak dan amplaknya dengan rancangan yang sangat luar biasa. Prediksi dari Ibu Asri tadi ini memberikan standar terlalu tinggi bagi kami. Luar biasa. Saya di refleksi kami bagaimana dalam mengajarkan tim dan kakak kedepannya untuk di pembelajaran yang sebenarnya. Kita dong karena sama-sama situasi strategi yang beliau pakai itu dari box sama unplug tadi. Jadi anak-anak itu rasanya tuh bermain sambil belajar. Terkait kegiatan diseminasi di komunitas belajar sinergi SDN 3 Cempaka yang disampaikan oleh Ibu Asri, saya mendapatkan wawasan baru bahwa pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ternyata bisa dikenalkan kepada siswa sekolah dasar dengan cara yang sederhana, konsep berpikirnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan Pian semalam, ulun merasa tuh praktik Pian tuh yang Pian sudah Pian bagikan sangat relevan bagi kami guru-guru nih Bu, karena sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini, sekaligus juga membuka wawasan kami guru-guru yang ada nih sebagai untuk menjadi lebih berinovasi lagi dalam pembelajaran. Habis semoga apa yang sudah Pian bagikan di kegiatan kemarin bisa terus dikembangkan dan dapat menginspirasi semua guru yang ada. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa inovasi tidak hanya selalu tentang teknologi yang canggih, tetapi tentang bagaimana sebuah pembelajaran itu dirancang bisa bermakna, kontekstual, dan juga berpihak pada murid. Melalui jalur, saya tidak hanya mengajarkan instruksi, tetapi juga cara membangun mereka berpikirnya. Karena ketika anak-anak terbiasa berpikir runtut, mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi siap menjadi pencipta solusi di masa depan. Saya Asri Fatimah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.